kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya Garut. Tetap setia dan semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Tetap ya, sebelum kita ngerumpi-ngerumpi sama bintang tamu yang hadir, akan kita gali kisah-kisahnya seperti apa, barangkali bisa memberikan kita inspirasi dalam kehidupan ataupun juga sekedar pengetahuan tambahan. Kita juga akan memberikan kepada Anda inilah berita-berita terupdate dari dunia hiburan tanah air. Apa yang akan dikeluarkan? Kita lihat dari bibir raksasa ini. Itu dia beritanya. We're on top of the world. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Usai bersilaturahmi di Sukabumi, Syahrini mengunggah beberapa foto dan video dirinya menaiki helikopter agar tidak terkena macet untuk pulang ke Jakarta. Lewat video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, Syahrini diantar dan mencium tangan sang bunda ketika menaiki helikopter. Yang menarik, dari sisi kanan pintu helikopter terdapat inisial pribadi Syahrini yaitu SYR dan nama Princess Syahrini di bawahnya. Komentar netizen pun membanjiri IG-nya. Ada yang menduga itu adalah helikopter pribadi Inces dan ada pula yang menduga Inces Syahrini di-endorse oleh perusahaan helikopter yang memang tengah gencar mempromosikan helikopter sebagai moda untuk mudik anti macet yang kabarnya bertarif 16 juta rupiah sekali jalan untuk rute Jakarta-Bandung. Setelah liburan bersama ke Manado bersama Stephen William, kemarin ibunda Selin, Vicentia Nurul muncul di hadapan media menjawab jika anaknya dan Stephen sudah 2 bulan berpacaran. Sang bunda bahkan berpesan kepada Stephen sebagai lelaki harus paham dan mengerti benar bagaimana status Selin saat ini, dan juga sang bunda meminta kepada Selin untuk menyelesaikan dulu permasalahannya saat ini sebelum menjalin hubungan dengan orang lain. Sementara itu lewat akun Instagram, Selin mengunggah postingan kutipan, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Dalam captionnya, Selin mengungkapkan rasa terima kasih kepada para fans yang selama ini selalu memberikan energi positif di tengah kabar tak sedap yang tengah menghampirinya. Kabar retaknya hubungan Kevin Julio dan Syahila Hisham masih simpang siur. Tanggal Juni lewat sebuah wawancara, Kevin sempat menjelaskan jika dirinya dan Syahila baik-baik saja. Namun netizen bertanya mengapa mereka tak lagi memposting foto berdua di akun Instagram masing-masing. Sementara itu lewat channel YouTube milik Joshua Suherman, Joshua terlihat mengunggah video futsal sebelum lebaran yang dipublish tanggal 8 Juli kemarin. Dalam video itu terlihat sosok Kevin Julio di lapangan futsal bersama sosok wanita lain yang bukan Syahila Hisham. Datangkan satu teman ngerumpi saya. Ini adalah seorang pria yang sudah matang ya, sholatnya rajin, ganteng, mandiri, sudah punya rumah sendiri, sayang masih jomblo aja. Kita panggilkan, inilah dia Baim Wong. Hai Baim, apa kabar? Aduh, silakan dulu. Kangen gak sih sama Baim? Oh kangen sih, udah lama ya kita nggak. Ini ada kabar apa sih dari Baim? Coba kita lihat dulu update beritanya berikut ini. Muhammad Ibrahim atau akrab disapa Baim Wong adalah artis kelahiran Jakarta 27 April 1981. Mantan kekasih Marsyanda itu sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan Nikita Mirzani. Pasalnya beberapa waktu lalu beredar video kemesraan dirinya dengan Nikita Mirzani, di mana dalam video itu Niki tampak nyaman duduk di atas pangkuan Baim. Baim memang seringkali dikabarkan dekat dengan beberapa artis wanita. Dirinya juga pernah sempat dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting. Tak hanya dengan Ayu, Baim juga diisukan dekat dengan Dewi Persik yang menjadi lawan mainnya di sinetron. Namun lagi-lagi Baim membantah adanya hubungan spesial antara dirinya dengan Dewi. Baru-baru ini Baim mengaku sudah punya seseorang yang spesial dan itu bukanlah sosok Ayu Ting Ting, Dewi Persik ataupun Nikita Mirzani. Baim masih merahasiakan sosok istimewa tersebut dan berjanji akan mengenalkannya ke media di tahun 2017. Kira-kira siapakah sosok yang dirahasiakan oleh Baim? Benarkah Baim semakin dikejar target menikah karena usianya yang sudah menginjak 35 tahun? Lalu bagaimana dengan kabar Baim yang kini sudah menempati rumah barunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita bisik-bisik tetangga dulu ya. Ini ada artikel di luar sana, kita mau tanya pengalaman kamu terhadap kejadian yang berikut ini. Kita lihat, inilah artikel yang pertama adalah mengenai tuh Gracia Indri akui pisah ranjang dengan David. Kamu ketawa sih? Lu baca berita ini, Im, nanya langsung gak ke si Indri? Kemarin nggak sengaja ketemu dia pas di acaranya dia. Ngomongin inilah, makanya ketawa.
ngomongin ini. Ngomongin ini. Itu bener gak sih? Terus dia bilang? Janganlah. Oh. Janganlah. Oh, dia tapi jawab dia. Jawab dia. Oh, dia jawab. Perasaanmu gimana sih ketika baca berita seperti ini tentang temen yang ini kan istilahnya dekat ya? Iya. Sebenarnya sih nggak percaya, cuman yang kita tahu kan Gracia itu baik, ya nggak pernah aneh-aneh orangnya, nggak pernah. Kalau aduh, lempeng banget kerja aja gitu ya. Kerja, pokoknya. Kalau satu tuh satu, makanya kalau ada masalah ini kadang-kadang nggak percaya dan masalah di mana. Tapi kan kita juga nggak tahu keluarganya tuh kayak gimana ya. Iya, kita nggak pernah tahu lah. Jadi mending kita tutup kunci aja. Lucunya sehari sebelum itu ketemu Davidnya. Oh, kamu udah tahu ada berita ini? Belum tahu. Nggak tahu. Terus kamu ngomong apa? Enggak lah, janganlah. Tapi gua cerita sama dia. Tapi waktu itu janganlah. Apa sih? Ada hubungannya sama ini juga Wisya. Kalau misalnya betul. Kamu nih, ini kan pelajaran buat kamu kan belum nikah. Kan lihat teman-teman udah nikah, biasa kalau dalam rumah tangga kan berantem-berantem itu biasa. Kamu mengambil hikmah apa dari ini, Im? Itu dia kadang-kadang yang suka bikin takut kan kayak gini-gini ya. Kalau ada masalah ini lagi ini. Makanya kalau gua itu harus benar-benar cari orang yang benar-benar gua suka aja. Kamu suka? Benar-benar suka, benar-benar ini supaya emang cuma satu, emang di kepala itu kalau emang udah nikah cuma satu. Gitu ya. Lanjut. Berita berikut. Berita berikut. Mbak Im tinggal di rumah baru, kurang istrinya doang. Jadi istrinya belum ada nih Im, punya rumah baru. Jadi kamu tinggal sendirian di rumah? Sama siapa? Sama yang jaga rumah. Ada driver juga. Driver pulang lah. Terus? Ya cuman itu bener nih, ini fakta nih. Ada kucing? Ada kucing banyak. Oh, kucing banyak. Jadi kamu di rumah sama kucing-kucing. Laki-laki yang suka melihara kucing. Ya, oke, coba sekarang kita lihat dulu seperti apa sih rumah baru Baim. Kemarin kan kita lihat fotonya baru jadi ya. Udah lunas semua, Im? Atau masih ada yang kredit? Tunggu dulu, mikir. Nggak ada. Lunas. Oh, udah lunas semua. Wah, luar biasa berkat syuting pagi siang malam. Kita dulu ini dia di rumahnya Baim yang baru. Oke, ada yang bilang katanya mau lihat rumahnya Kakak Baim. Ini masuk langsung vertical garden. Oh, seru kan? Nah, ini ruang tamunya. Sebelah kanan sini, ini ruang nonton nih. Nah, proyektornya belum beli. Nah, kalau ke sini, itu taman belakang. Nah, ini dapur yang baru jadi nih. Ngumpulin duit dulu. Oh ini kalau nonton basket di sini. Nah, ini taman belakangnya tuh. Kalau angkat-angkat bak. Kamar saya. Oh, ditutup. Masih ditutup. Yang di atasnya nyusul aja, capek. Mau ganti baju. Baim, kamu ngos-ngosan gitu terus ngapain sih? Lari. Dari? Oh, gue sekarang hidup sehat. Oh, jadi kamu tuh habis jogging, terus bikin video, nunjukin rumah, terus upload di Instagram. Takut lupa. Oh iya, ada janji sama orang-orang yang netizen. mau. Itu verifikasi artikel yang berikutnya. Terheboh, Mbak Im rencanakan pernikahan tahun depan. Ini luar biasa. Dia sudah bikin undangan, rumahnya udah jadi, ya tanggalnya, tahunnya udah tahu. Cuman istrinya aja yang belum tahu. Tahun depan, Im, target. Ketemu nggak ketemu? Gue mau janda tuh enggak ya? Kenapa begitu? Tahu nih, bingung gue. Tapi kenapa harus janda? Yang kenalin siapa, Im? Yang kenalin siapa? Adalah. Ada yang kenalin. Tapi kamu suka nggak sama perempuan ini? Suka juga. Suka juga. Kok pakai juga sih? Ya bingung, masih bingung apa ya? Ya makanya dibawa ke sini nanti aku kasih tahu. Aku bantuin ya. Nggak boleh. Baiklah, ini verifikasi artikel berikutnya. Oh, ini sama Aura. Ini apa sih, ngapain sih ini? Ini pas dia mau belanja, gua datang. Oh, ini lagi belanja apa, peralatan dapur. Terus dia bantuin beliin peralatan dapur. Datang duluan, tiba-tiba dia telepon, mau ke lah, gue di sini, gue bilang, akhirnya udah ini ketemu. Ada janjian, nggak ada janjian, gue duluan kan. Terus dia beli apa? Dia kan baru di apartemen baru dia. Oh, belanja. Yang bayarin belanjaannya Aura kamu bukan? Hah? Kamu bayarin belanjaannya kan? Saya om senang.
Kita masih akan grupi lagi sama Mbak Imbong membicarakan cewek-cewek yang ada di hatinya ya. Tadi cluenya udah ternyata yang dekat sama dia itu janda. Enggak, baru dikenal. Ya baru dikenalin aja diceritain, besok juga nggak ada kabarnya. Kita masih akan kembali lagi jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Kalau tadi kan kita bicara mengenai perempuan di masa depannya Mbak Imbong ya kan. Sekarang kita berbincang tentang perempuan dari masa lalunya Mbak Imbong. Apa pendapat perempuan dari masa lalu Mbak Imbong? Yaitu Marsyanda tentang Mbak Imbong. Kita lihat yang berikut ini. Gue belum lihat. Kamu sekarang Caca, gambarkan dengan 3 kata. Mbak Im itu orangnya gimana? Aduh. Nggak mau. Kenapa? Nyebelin ya dia, nyebelin. Ya, ada Ella. Mbak Im itu asik, Oh asik anaknya. suportif, jahil banget. Kamu berharap dia akan mengatakan kata-kata baik tidak keluar dari mulutnya. Enggak lah, iseng doang. Dia bilang jahil. Emang kamu terakhir jahilin dia kapan? Emang dari dulu jahil. Oh dari dulu emang jahil. Tapi dia nggak suka loh dijahil. Jahil banget. Enggak. Oh, gue pernah ini. Apa bapak? lagi syuting. Kan orang jalan kan suka digituin ya. Tak gitu ini. Lek, kirain gitu doang. Terus dia gini habis jalan. Gue pernah dulu. Kamu gituin? Waktu zaman dulu masih. Zaman dulu. Kita akan hadirkan satu tamu lagi untuk menemani Baim. Ini dia Anggun Merdekawati. Hai Anggun, silakan duduk. Hai Anggun. Oke. Silakan duduk Anggun. Nah, untuk lebih mengenal sosok Anggun, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kenapa namanya Merdekawati? Yuk, sama-sama saksikan. Anggun Merdekawati lahir di Bima 17 Agustus 1992. Namanya mulai dikenal ketika mengikuti ajang pencarian bakat dangdut di televisi. Bukan hanya suaranya yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia, namun kisah hidupnya yang pernah menjadi TKI dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Singapura juga mencuri perhatian. Anggun pun akhirnya berangkat ke Jakarta dengan mimpi untuk menjadi pemenang. Kini apa saja kisah menarik dari Anggun? Benarkah jika ia kembali ditawari bekerja menjadi TKI dengan iming-iming gaji tinggi? Lalu ada hubungan apa antara Anggun dengan salah seorang finalis lainnya yang bernama Rafli? Benarkah jika kini Anggun juga aktif mengkampanyekan gerakan anti-eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga di kawasan ASEAN? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bener kamu dapat tawaran lagi untuk kerja? Iya. Gajinya segitu, itu naik berapa kali lipat itu? 2 kali lipat Oh naik 2 kali lipat? Itu di Singapura juga? di Singapura. Di Singapura juga. Kamu terima atau gimana? Atau masih pikir-pikir? Atau masih mau berkarir sebagai penyanyi aja di sini? Yang pastinya Anggun nggak terima karena memang Anggun ditawarkan untuk kuliah juga di sini. Oke. Sama IEM dan juga nanti Anggun dapat kuliah gratis juga. Oh kamu pengen ambil kuliah jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Oh tepuk tangan kasih semangat dong buat Anggun. Oke Anggun, ada artikel di luar sana kita mau tanya langsung ke kamu. Ini artikel di Rumpifikasi yang pertama. Diberi selular oleh majikan Anggun Merdekawati jadi finalis. Ini ceritanya gimana sih? Awalnya Anggun di-downloadkan streaming oleh majikan dan Anggun pun nonton salah satu ajang pencari bakat gitu. Anggun berusaha untuk komunikasi dengan majikan secara langsung. Anggun minta izin karena memang menjadi penyanyi juga Anggun cita-cita sejak kecil. Dari kecil memang cita-cita. Iya. Tapi majikan kamu waktu itu mendownloadkan streaming itu harus minta karena apa? Enggak. Majikan sendiri yang ingin downloadkan karena memang dia pengen Anggun juga terhibur dan lebih tahu lagi kabar-kabar dari Indonesia. Dari tanah air. Kamu memang kalau sambil kerja biasanya sambil nyanyi juga? Iya. Oh iya. Sambil nyuci piring. Sambil nyuci ya, sambil masak ya. Iya, Baik sambil juga loh suka ya, sambil masak dia nyanyi. Masak sendiri. Ya. Artikel coba kita lihat. Anggun. Anggun ikut kampanye stop eksploitasi asisten rumah tangga. Ini di ASEAN betulkah atau hanya di Indonesia saja? Di Indonesia dan juga nanti ada di ASEAN-nya juga. Apa yang melatari kamu ikut aktif mengkampanyekan stop eksploitasi asisten rumah tangga? Yang pastinya karena memang mungkin Anggun dari
menjadi seorang TKI juga di sana. Ada yang merasa dieksploitasi. Seperti apa sih contohnya? Sebatas apa sih eksploitasinya itu? Kalau untuk eksploitasi itu Anggun tidak pernah merasakannya. Namun cuman untuk menghindari itu ada. Meskipun dari kita sedikit pengetahuan dari kita, kalau kita itu harus banyak berkomunikasi. Yang pernah kamu dengar barangkali dari pengalaman-pengalaman teman-teman kamu, seperti apa sih yang mereka keluhkan yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja? Banyak. Seperti apa contohnya? Contohnya ada yang dari negara itu ada pelecehan, dan ada juga kekerasan. Bahkan banyak sekali teman-teman TKI itu kurang fasih dalam berbahasa, akhirnya dipulangkan, kadang disiksa. Jadi saya cuma di hati saya, meskipun saya menjadi seorang TKI dan saya sudah menjadi seorang penyanyi, saya tidak lepas dari mereka. Baiklah, coba kita pengen dengar kalau Anggun lagi kemarin-kemarin ya, sambil kerja, sambil berdendang, sambil nyanyi. Suaranya kayak apa sih, kita pengen dengar. Seperti apa Anggun? Ada lagu apa yang berkesan sekali di hati kamu yang ingin kamu nyanyikan sekarang? Nyanyi dong, saya belum pernah dengar suaranya loh. Lagu Anakku. Oke, ini untuk siapa lagunya? Anak. Oh, ini untuk anaknya Anggun. Untuk anak. Anakku, kau cahaya mata dan hatiku, pelipur kala resah jiwaku, tak lengkap ku tanpamu. Tiada ku berharap balas, ku berharap yang terbaik untukmu. Engkaulah kesempurnaan bagi diriku yang tak sempurna. Ya, sebagai laki-laki sih seharusnya mengerti perasaan perempuan ya. Terus juga yang melahirkan itu juga seorang wanita. Ini udah seperti ini, masa nggak boleh ketemu dengan anaknya yang dilahirkan sama dia. Buat Anggun, kamu di sini ya. Barangkali kalau dulu kamu kerja di Singapura ya, mungkin atasan kamu itu baik hati, tapi di sini saya baik hati juga kok. Cuma muka saya aja yang begini. Oke, Anggun, saya akan tanya-tanya, jawablah pertanyaan saya dengan jujur apa adanya ya. Kamu tidak perlu tutup-tutupi, apa saja keluarkan. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Anggun? Kalau kamu itu dikasih nama Merdekawati karena pas kamu lahir itu bertepatan dengan kenaikan bendera ketika upacara 17 Agustus. Fakta ya. Jadi lagi naik bendera, set gitu, nyampe lahir kamu ya. Ya benar. Kayak gitu persis gitu Mas. Upacara penaikan bendera kamu lahir. Oh, luar biasa merdeka ya. Iya, merdeka. Oke, lanjut, fitnah atau fakta, Anggun? Bahwa ketika kamu mengikuti ajang pencarian bakat kemarin itu, mantan suami kamu yang meninggalkan kamu ketika kamu bekerja di Singapura selama 2 tahun banting tulang itu tiba-tiba minta balikan lagi sama kamu. Ini dijawab nggak ya? Jawab, Anggun. Fakta. Iya. Terus kamu bilang apa? Jangan mau. Gimana ya? Enggak, Kamu jawab. Kamu nggak terima tapi ya? enggak mau. Nggak mau. Nggak Kamu terima. ngomongnya gimana? Ngomongnya ke dia? Karena memang dia udah punya istri. Dia udah punya istri, mau balikan sama kamu. Terus? Mungkin itu yang terbaik. Kalau masalah pisah udah nggak usah. Ya namanya juga belum. Iya. Bukan jodohnya. Iya, bukan jodoh. Dear mantan, maaf ya, pintu sudah tertutup, Mas. Fitnah atau fakta, Anggun? Bahwa kamu itu sedang dekat dengan finalis yang bernama Rafli. Bahkan banyak orang bilang kalau kalian itu sudah punya hubungan yang spesial.
sial banget. Ini mah fitnah. Oh fitnah, sama Fitnah. Rafli itu apa? Dia udah kayak anak sendiri sih. Kayak anak sendiri. Iya, dia masih umur 16 tahun karena Kamu manja, 23, tapi cuma dia manja. Disuruh, "Pak, buatin makanan, Mak," gitu. Panggilnya juga Mak. 23 dipanggil emak. Gimana aku sama Rafli ya? Tetap Kak Rus ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Anggun. Oh alah, ya ampun, lucu sekali sih. Nah, sekarang kita mau Anggun mendeskripsikan perasaan kamu kalau kita akan tunjukkan foto sosok yang berikut ini. Mbak Im, boleh bantu-bantu ya, biar kamu nggak ngantuk di pojokan situ. Boleh. Boleh ya, Im. Im, Apa? kalau kamu misalnya istri kamu udah nikah nih, istri kamu kerja jauh gitu, kamu akan nungguin atau kawin lagi, Im? Iyalah gue. Ya, sama Mbak Im aja, Anggun. Iyalah gue. Oke, Anggun, inilah foto untuk kamu. Sosok yang pertama. Oh, Ivan Gunawan. Ivan. Apa yang kamu ingat dari Ivan Gunawan? Yang berkesan sekali. Beliau itu, saya kan dalam arti finalis yang punya banyak kekurangan dalam hal fisik. Itu memang saya sadari. Kadang beliau bilang, "Tidak usah malu." Di situ saya nangis. Waktu itu saya tampil agak kurang percaya diri, kurang lepas nyanyi. Setelah beliau bilang, "Kamu gak usah minder. Kamu punya banyak, di balik kekurangan kamu itu, kamu punya banyak kelebihan. Kamu harus semangat." Sampai beliau pernah upload foto saya juga, memberikan semangat buat saya. Jadi beliau itu inspirasi buat saya. Dia adalah Ivan Gunawan, memberikan inspirasi dan kekuatan bahwa kamu tidak perlu minder karena kamu punya banyak kelebihan lainnya. Oke. Next foto berikutnya. Dia wanita hebat. Saya lahir 1 bulan itu ditinggalkan oleh ayah. Tapi beliau membesarkan saya seorang diri. Dengan semangat dia, kadang orang bilang, "Wanita sialah, inilah, itulah." Karena setiap kali ibu ada misalnya, dia nikah lagi, dibilang, ada kemarin bapak yang kedua meninggal, nggak pernah berhasil gitu rumah tangganya. Dibilangnya ibu itu wanita sial. Saya pulang malam pun waktu itu kerja bantu ibu menjadi seorang penyanyi, tapi ibu tetap tegar meskipun orang bilang apa, dia tetap percaya ke anaknya, selalu bimbing anaknya. Udah nak, biarin orang mau bilang apa, kamu silakan lakukan semasikap itu terbaik buat kamu. Ibu itu penyemangat buat aku satu-satunya yang sangat luar biasa. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan saat ini, Anggun, untuk ibu sudah memberikan semangat dan bahkan berjuang untuk kamu sebagai orang tua tunggal? Ibu, Anggun mohon maaf bila Anggun belum bisa bahagiakan ibu. Di jauh lubuk hati Anggun, ibu adalah yang terpenting dalam hidup Anggun. Insya Allah, semasih Anggun hidup, Anggun tetap menyayangi ibu, dan insya Allah Anggun bisa membahagiakan ibu. Baiklah. Dan ibu ini sekarang juga yang membantu Anggun untuk menjaga anak Anggun. Iya, anak di mantan suami. Anak di mantan suami? Iya. Kamu bisa ketemu masih? Susah Kak, susah. Iya, karena memang kemarin itu susah untuk dapat hak asuhnya. Karena waktu itu dia nggak hadir di persidangan waktu kita pisah. Jadi katanya hakim
nggak bisa kalau nggak hadir gitu. Susah juga karena memang suami juga orangnya agak keras. Alasannya kenapa anak ada di suami? Karena memang Anggun kemarin di luar negeri 2 tahun. Itu atas izin suami? Itu atas izin suami dan untuk kebutuhan keluarga juga. Kalau kamu, apa yang kamu sampaikan ke mantan suami kamu agar kamu bisa lebih mudah bertemu dengan anak? Untuk Anggun pengennya abang, untuk abang, Anggun nggak mengharapkan apa-apa dan nggak menuntut apa-apa selain Anggun pengen hak asuh anak untuk Anggun. Anggun tidak butuh apa-apa, itu aja. Itu aja ya? Iya. Boleh saya ngomong sama abang? Iya silakan. Siapa sini kamera? Oh ya. Untuk abang. Tahu. Sebagai laki-laki sih seharusnya mengerti perasaan perempuan ya. Terus juga yang melahirkan itu juga seorang wanita. Jadi kalau laki-laki itu ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya wibawa, ada yang namanya adalah perasaan gak enak sama perempuan juga pasti ada. Ini udah seperti ini masa nggak boleh ketemu dengan anaknya yang dilahirkan sama dia. Kayaknya sifat mengalah itu kadang-kadang memang seorang laki-laki itu tuh malu ya. Tapi kadang-kadang kemenangan itu ketika kita mengalah. Jadi mudah-mudahan aja ya ngalah. Oh. Aduh, saya doain Mbak Imong enteng jodoh yang terbaik buat dia. Amin. Dan Anggun bisa ketemu sama anaknya dengan lebih mudah begitu ya, bahkan bisa tinggal bareng ya. Oke, nah masih ada satu tamu lagi yang akan kita gali ceritanya. Kita panggilkan, inilah Ica Anissa. Halo, waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Kenalan dulu, ini Anggun. Itu Baim. Udah pernah ketemu belum sama Baim sebelumnya? Belum. Belum ya? Belum pernah main sinetron bareng. Nanti ngobrol ya. Lajang kan? Belum punya pacar? Ya, nanti kan kita gali selain berikut jalan kemana. Tetap hidup, Pi. Oke, putusnya kenapa sama Chan Kevin? Enggak sih, karena aku waktu itu Siti Anissa Nurrahma atau yang lebih dikenal dengan nama Ica Anissa lahir di Jakarta 16 Oktober 1994, mengawali karir sebagai model di tahun 2009 saat menjadi salah satu finalis cover majalah remaja. Nama Ica mulai dikenal saat membintangi film layar lebar yang berjudul Tali Pocong Perawan 2 di tahun 2012 lalu. Kini, Ica lebih dikenal sebagai artis FTV. Beberapa waktu lalu, Ica juga sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan artis Chan Kelvin. Kedekatan mereka berawal ketika keduanya sama-sama bermain dalam satu judul FTV. Bahkan dalam satu program acara pun, adik Chan Kelvin itu, yaitu Adit, membenarkan jika Ica dan Chan pernah berpacaran. Adit pun menyebut jika Ica merupakan mantan terindah bagi Chan Kelvin. Lantas apa yang membuat Ica dan Chan mengakhiri hubungan mereka? Benarkah karena adanya orang ketiga, dan benarkah hingga kini Ica belum bisa move on dari Chan? Lalu apa yang membuat Ica mantap untuk berhijab? Benarkah Ica sempat galau saat awal ingin berhijab? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Ica Anissa, kamu berhijab udah berapa lama sih? udah hampir setahun. Udah Insya Allah nanti Agustus tahun pas. Agustus tahun. Betul kan sempat galau gitu ketika awal-awal berhijab? Jujur iya, waktu sebulan 2 bulan awal masih kayak, aduh gimana ya, apalagi tawaran pekerjaan, gimana mau buka atau enggak. Terus sempet galau, terus akhirnya yang nggak ada, insya Allah nggak akan mau buka-buka lagi. Terus ternyata setelah kamu mantap, apa yang terjadi? Lebih banyak ketenangan, lebih banyak keberkahan, dan insya Allah yakin aja rezeki itu nggak akan ketukar dan nggak akan kemana. Betul sekali. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Ica Anissa. Jawablah pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ica Anissa, bahwa kamu pernah dikasih surat cinta pada saat kamu SD, tapi kamu takut malah lari pulang ke rumah sambil nangis? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Yang ngasih siapa, teman sekelas? Aku nggak tahu itu siapa, karena aku pikirannya waktu sekolah itu aku nggak pengen pacaran dan segala macam. Jadi lagi seneng-senengnya main, tiba-tiba aku lagi mau ngambil buku,
ini apa? Terus aku nangis ngadu ke mama, terus mamaku nyamperin lagi ke sekolah. Oh, ternyata siapa setelah diusut-usut? Nggak ketahuan. Itu kamu sempat baca suratnya? Baca. Bunyinya apa? Agak alay sih. Oke, baiklah, lanjut. Fitnah atau fakta, Ica Anaisa? Bahwa kamu itu anaknya manja banget. Kalau kemana-mana harus diantar sama mama. Fakta. Itu sebenarnya kamu yang mau atau mama aja yang posesif? Aku yang mau. Oh, kenapa? Aku Takut yang apa? mau. Nggak tahu sih, kayak aneh aja gitu kalau ke lokasi atau kemana, kecuali main sama teman ya, mama nggak pernah ikut. Tapi kalau ke lokasi nggak bawa mama tuh aneh. Dan misalkan mama sampai di lokasi, mama pergi dulu sebentar ya. Nggak mau, jangan lama-lama. Tapi kalau kamu main sama teman, mama nggak boleh ikut? Nggak boleh. Dasar curang. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu orangnya jarang keluar rumah karena kamu hobi banget nonton drama Korea sampai lupa waktu, lupa mandi, lupa makan, dan lupa segala-galanya. Itu fakta banget. Fakta banget ya. Kamu siapa bintang film Korea yang kamu ngefans sekali? Aku sekarang lagi suka sama Song Joong Ki. Song Joong Ki. Yang suka Korea pasti tahu deh, Descendants of the Sun. Itu yang dia. Emang kamu sehari itu bisa berapa video, berapa ini season kamu tonton? Jadi kan kalau Korea itu kan ada yang paling sedikit 16 episode. Satu disk itu biasanya 4 episode, ada 4 disk. Jadi itu bisa aku selesaiin dalam 2 hari. Di lokasi pun aku selalu bawa DVD, jadi satu hari 8 episode. Oh, luar biasa ya. makan di tempat tidur, minum di tempat tidur, semuanya di situ. Udah punya pacar sekarang? Belum. Drama Korea mulu. Fitnah atau fakta bahwa bukan Chang Kelvin, melainkan Raldi adalah mantan terindah untuk kamu, Ica Anaisa? Fitnah. Fitnah. Raldi ini siapa? Hah? Bukan ya? Iya. Mantan emang? Tapi bukan mantan terindah? Enggak. Jadi Chan Kelvin yang mantan terindah kamu? Enggak juga sih. Gimana ya ngomongnya? Enggak ada. Mantan yang masih baik Semua mantan indah kok. Oh, fitnah atau fakta, Ica Anaisa? Bahwa kamu itu sekarang lagi dekat dengan Fajar Adila. Fitnah. Lega nih kayaknya ya. Fitnah. Jadi lagi deket sama? Enggak. Tepuk tangan dulu buat Ica Anaisa. Kita kembali lagi ke sana bersama Anggun dan Mbak Imong. Mbak Imong lagi chatan sama siapa sih? Ada deh. Mbak Imong, kamu kalau lihat Ica Anaisa bagaimana? Ya, tipe kamu bukan nih? Apa? Tipe kamu? Cantik lah dia. Cantik ya. Cantik seperti ibunya. Kamu lebih suka ibunya. Seperti ibunya. Ya. Oke, sekarang kita minta Ica Anaisa untuk mendeskripsikan perasaan kamu kalau kita tunjukkan sosok foto yang berikut ini. Ini dia sosok yang pertama. Aryani Fitriana. Udah kayak kakak kandung. Oh, kakak kandung. Karena aku gak punya kakak kali ya. Awal mula cuma kayak teman sahabat. Tapi udah berjalan berapa tahun kayak bisa ngerti semuanya dan selalu ada, nggak cuma di saat senang aja. Jadi udah seperti kakak. Dan dia baru menikah. Baru menikah. Oke, lanjut foto yang berikutnya. Nah, Kenapa mesti foto Chan? Chan Kelvin. Apa yang kamu ingat dari sosok Chan Kelvin? Orangnya baik, rajin sholat, ibadahnya bagus, terus sopan sama orang yang lebih tua. Udah itu aja. Yeah. Oke. Putusnya kenapa sama Chan Kelvin? Enggak sih, karena aku waktu itu masih kecil, jadi aku bilang aku masih pengen main, masih pengen ini, dan sedangkan dia udah dewasa kan, jadi aku pikir, udah deh kasihan kalau aku. Emang dia ngajak nikah? Enggak, cuma akunya belum bisa serius pacaran. Oh, sementara dia orangnya serius banget. Ya, sedangkan aku yang tiap harinya pulang sekolah yang masih, aku kesini dulu ya, aku kesini dulu, jadi ya udah temenan. Oke, dia suka ngambek-ngambek kalau kamu masih main-main sama temennya. Kan dia lebih dewasa. Oh, dia udah punya pacar baru waktu itu emang? Enggak sih. Oke. Aduh, Tetap Rufi. Next foto. Oh, ini dia. Mama yang setia menemani kemana-mana. Apa sih arti mama buat kamu, Chan? Segalanya sih. Segalanya. Kalau mama ngeliat pasti apaan sih, karena sering debat juga. Oh, sering berdebat. Apa biasanya yang kalian perdebatkan? Hal-hal kecil aja tuh kita berdebat, tapi kayak gak ada mama ya aku, misalkan mama pergi kemana, keluar kota, ya aku yang heboh sendiri, kapan pulang, apa segala. Apa nasihat mama yang paling kamu ingat dan itu menjadi salah satu pegangan kamu dalam menjalani kehidupan ini? Orang tua aku tuh nggak kolot sih ya, jadi mereka selalu pesan
terserah Ica mau bergaul sama siapa, terserah Ica mau main apa, mau kenal siapapun, terserah. Tapi harus tahu batasan, kamu itu anak perempuan. Oh gitu aja. Kamu harus jaga nama baik kamu dan keluarga kamu. Oke, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Jika saya balikan lagi sama Marsyanda, Saya akan Ica cakep ya Im ya? cakep lah. Kamu kan kriteria Kamu tadi masih sekolah ya? Umur berapa? Sekarang 22. Oh, udah kuliah. pas kan? Oke lah, Bu. Oke ya, oke ya. Kita tanya dulu sama mamanya. Mamanya Ica kan nganter Mama. Kalau Ica sama Baim, Mama setuju nggak sama Baim? Aduh, tanya jangan ke mama dong. Tahu. Lu kan harus ditanya. Dia kan tadi udah dibilang bebas dia itu. Gimana, Ma? Setuju nggak sama Baim? Oh, terserah anaknya. Tapi Mama sendiri kalau melihat Baim dan reputasi Baim, Mama agak tenang atau was-was kalau Ica jalan sama Baim, Ma? Oh, nggak kenal. Nanti kenalan ya. Antar mie lah sama butter ya, Im ya. Oke, sekarang Baim, Ica dan juga Anggun, kamu jawab dengan cepat pilihan-pilihan yang saya berikan berikut ini ya. Baim, kamu pilih di antara dua perempuan ini, mana yang kamu pilih untuk ngobrol lebih lama? Pilih mana? Sama Aura Kasih atau sama Nikita Mirzani? Aura Kasih. Oh, kenapa? Hah? Kenapa? Ya itu aja kan cuma gitu doang pertanyaannya udah lah. Nggak harus ada reasonnya ya? Nggak, jangan. Oh, ya udah, Anggun pilih mana? Menurut kamu, kalau kamu disuruh milih, kamu pilih yang mana? Irwan Sumenep atau Evi Masamba? Irwan Sumenep. Kenapa? Ngefans aja. Oh, kamu ngefans sama Iya. itu, oke. Ica Anissa pilih mana? Chan Kelvin atau Baim Wo? Gua lah. Iya, Kak Baim. Oh. Baim pilih lagi. Jika, ya, pertanyaan andai-andai. Jika saya balikan lagi sama Marsyanda, saya akan... Pilihannya apa? Nggak ada. Oh. Jawab sendiri ngarang. Saya akan jalanin aja. Anggun. Jika saya bisa memutar waktu, hal yang ingin saya rubah apa? Yang akan saya lakukan berbeda apa? Berubah. Ingin ketemu ayah, itu aja. Kamu ingin ketemu Iya. ayah, kalau misalnya bisa merubah. Ingin ketemu ayah yang sudah meninggalkan kamu Iya. selama 1 bulan? Kamu ingin ngomong apa sama ayah? Anggun sayang ayah. Gitu. Ayah masih hidup? Udah meninggal. Udah meninggal. Iya, kan belum pernah ketemu kalau. Jadi waktu bisa. 1 bulan itu ayah pergi atau ayah meninggal? Meninggal. Oh, kan ayah meninggal. Iya. Oh, tapi kamu pernah lihat fotonya? Pernah. Dulu waktu kecil aja lihatnya. Ica Anissa, kalau kamu terjebak di lift selama 30 menit bersama Chan Kelvin, kamu akan... Pertanyaan Andre. Pasti lah. Ngobrolin apa? Menit lumayan kan? Ngobrolin apa? bosen. Ngobrolin apa? Iya, kamu lagi sibuk apa sekarang? Gimana? Mama, papa sehat? Oh ya, itu baru belum nyampe 5 menit tuh, 30 menit panjang aja. Basa-basi, tepuk tangan dulu buat 3 tahun saya. Baik, terima kasih ya sudah hadir di sini. Nanti kita main ke rumahnya Mbak In ya. Terima kasih Ica Anissa. Anggun, terima kasih sukses terus buat kamu ya, dan mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai, bisa ketemu sama anak kamu. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi. Oke, asik. Lanjut, pindah atau fakta Anggun. Bahwa ketika kamu mengikuti ajang pencarian bakat kemarin itu, mantan suami kamu yang meninggalkan kamu ketika kamu bekerja di Singapura selama 2 tahun banting tulang itu tiba-tiba minta balikan lagi sama kamu. Ini dijawab nggak? Hah? Jawab Anggun. Fakta. Fakta. Iya. Terus kamu bilang apa? Gimana ya? Enggak. Enggak, kamu jawab. Kamu nggak terima tapi ya? Enggak mau. Nggak mau. Nggak Kamu terima. ngomongnya gimana? Ngomongnya ke dia? Karena memang dia udah punya istri. Dia udah punya istri, mau balikan sama kamu. Terus?
Mungkin itu yang terbaik. Kalau masalah pisah udah nggak usah. Ya namanya juga belum, bukan jodohnya. Iya, bukan jodoh. Dear mantan, maaf ya, pintu sudah tertutup, Mas. Fitnah atau fakta, Anggun? Bahwa kamu itu sedang dekat dengan finalis yang bernama Rafli. Bahkan banyak orang bilang kalau kalian itu sudah punya hubungan yang spesial banget. Ini mah fitnah. Oh, fitnah. Sama Rafli itu apa? Dia udah kayak anak sendiri sih. Kayak anak sendiri? Iya, dia masih umur 16 tahun. Karena kamu manja, berapa? 23, tapi cuma dia manja. Disuruh, Pak buatin makanan, Mak, gitu. Panggilnya juga Mak. 23 dipanggil Emak. Gimana aku sama Rafli ya? Tetap Kak Rus ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Anggun ya. Oh alah, ya ampun, lucu sekali sih. Nah, sekarang kita mau Anggun mendeskripsikan perasaan kamu kalau kita akan tunjukkan foto sosok yang berikut ini. Mbak Im, boleh bantu-bantu ya, biar kamu nggak ngantuk di pojokan situ. Boleh. Boleh ya, Im. Im, Apa? kalau kamu misalnya istri kamu udah nikah nih, istri kamu kerja jauh gitu, kamu akan nungguin atau kawin lagi, Im? Iyalah gue. Ya, mau Mbak Im aja, Anggun. Iyalah gue. Oke, Anggun, inilah foto untuk kamu. Sosok yang pertama. Oh, Ivan Gunawan. Ivan. Apa yang kamu ingat dari Ivan Gunawan? Yang berkesan sekali. Beliau itu, saya kan dalam arti finalis yang punya banyak kekurangan dalam hal fisik. Itu memang saya sadari. Kadang beliau bilang, tidak usah malu. Di sini saya nangis. Waktu itu saya tampil agak kurang percaya diri, kurang lepas nyanyi. Setelah beliau bilang, kamu gak usah minder. Kamu punya banyak, di balik kekurangan kamu itu, kamu punya banyak kelebihan. Kamu harus semangat. Sampai beliau pernah upload foto saya juga, memberikan semangat buat saya. Jadi beliau itu inspirasi buat saya. Ya, adalah Ivan Gunawan memberikan inspirasi dan kekuatan bahwa kamu tidak perlu minder karena kamu punya banyak kelebihan lainnya. Oke. Next foto berikutnya. Dia wanita hebat. Saya lahir 1 bulan itu ditinggalkan oleh ayah. Tapi beliau membesarkan saya seorang diri. Dengan semangat dia, kadang orang bilang, wanita sialah, inilah, itulah. Karena setiap kali ibu ada misalnya, dia nikah lagi, dibilang, ada kemarin bapak yang kedua meninggal, nggak pernah berhasil gitu rumah tangganya. Dibilangnya ibu itu wanita sial. Saya pulang malam pun waktu itu kerja bantu ibu menjadi seorang penyanyi, tapi ibu tetap tegar meskipun orang bilang apa, dia tetap percaya ke anaknya, selalu bimbing anaknya. Udah nak, biarin orang mau bilang apa, kamu silakan lakukan semua sikap itu terbaik buat kamu. Ibu itu penyemangat buat aku satu-satunya yang sangat luar biasa. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan saat ini, Anggun, untuk ibu sudah memberikan semangat dan bahkan berjuang untuk kamu sebagai orang tua tunggal? Ibu, Anggun mohon maaf bila Anggun belum bisa bahagiakan ibu. Di jauh lubuk hati Anggun, ibu adalah yang terpenting dalam hidup Anggun. Insya Allah, semasa Anggun hidup, Anggun tetap menyayangi ibu, dan insya Allah Anggun bisa membahagiakan ibu. Baiklah.
Dan ibu ini sekarang juga yang membantu Anggun untuk menjaga anak Anggun. Iya, anak di mantan suami. Anak di mantan suami? Iya. Kamu bisa ketemu masih? Susah Kak, susah. Iya, karena memang kemarin itu susah untuk dapat hak asuhnya. Karena waktu itu dia nggak hadir di apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya Garus. Tetap setia dan semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, tetap ya, sebelum kita ngerumpi-ngerumpi sama bintang tamu yang hadir, akan kita gali kisah-kisahnya seperti apa, barangkali bisa memberikan kita inspirasi dalam kehidupan ataupun juga sekedar pengetahuan tambahan. Kita juga akan memberikan kepada Anda inilah berita-berita terupdate dari dunia hiburan tanah air. Apa yang akan dikeluarkan? Kita lihat dari bibir raksasa ini. Itu dia beritanya. We're on top of the world. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Usai bersilaturahmi di Sukabumi, Syahrini mengunggah beberapa foto dan video dirinya menaiki helikopter agar tidak terkena macet untuk pulang ke Jakarta. Lewat video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, Syahrini diantar dan mencium tangan sang bunda ketika menaiki helikopter. Yang menarik, dari sisi kanan pintu helikopter terdapat inisial pribadi Syahrini yaitu SYR dan nama Princess Syahrini di bawahnya. Komentar netizen pun membanjiri IG-nya. Ada yang menduga itu adalah helikopter pribadi Inces, dan ada pula yang menduga Inces Syahrini di-endorse oleh perusahaan helikopter yang memang tengah gencar mempromosikan helikopter sebagai moda untuk mudik anti macet yang kabarnya bertarif 16 juta rupiah sekali jalan untuk rute Jakarta-Bandung. Setelah liburan bersama ke Manado bersama Stephen William, kemarin ibunda Celine, Vicentia Nurul, muncul di hadapan media menjawab jika anaknya dan Stephen sudah 2 bulan berpacaran. Sang bunda bahkan berpesan kepada Stephen sebagai lelaki harus paham dan mengerti benar bagaimana status Celine saat ini, dan juga sang bunda meminta kepada Celine untuk menyelesaikan dulu permasalahannya saat ini sebelum menjalin hubungan dengan orang lain. Sementara itu lewat akun Instagram, Celine mengunggah postingan kutipan, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Dalam captionnya, Celine mengungkapkan rasa terima kasih kepada para fans yang selama ini selalu memberikan energi positif di tengah kabar tak sedap yang tengah menghampirinya. Kabar retaknya hubungan Kevin Julio dan Syahila Hisham masih simpang siur. Tanggal Juni lewat sebuah wawancara, Kevin sempat menjelaskan jika dirinya dan Syahila baik-baik saja. Namun netizen bertanya mengapa mereka tak lagi memposting foto berdua di akun Instagram masing-masing. Sementara itu lewat channel YouTube milik Joshua Suherman, Joshua terlihat mengunggah video futsal sebelum lebaran yang dipublish tanggal 8 Juli kemarin. Dalam video itu terlihat sosok Kevin Julio di lapangan futsal bersama sosok wanita lain yang bukan Syahila Hisham. Datangkan satu teman ngerumpi saya. Ini adalah seorang pria yang sudah matang ya, sholatnya rajin, ganteng, mandiri, sudah punya rumah sendiri, sayang masih jomblo aja. Kita panggilkan, inilah dia Baim Wong. Hai Baim, apa kabar? Aduh, silakan dulu. Kangen gak sih sama Baim? Oh kangen sih, udah lama ya kita nggak. Ini ada kabar apa sih dari Baim? Coba kita lihat dulu update beritanya berikut ini. Muhammad Ibrahim atau akrab disapa Baim Wong adalah artis kelahiran Jakarta 27 April 1981. Mantan kekasih Marsyanda itu sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan Nikita Mirzani. Pasalnya beberapa waktu lalu beredar video kemesraan dirinya dengan Nikita Mirzani, di mana dalam video itu Niki tampak nyaman duduk di atas pangkuan Baim. Baim memang seringkali dikabarkan dekat dengan beberapa artis wanita. Dirinya juga pernah sempat dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting. Tak hanya dengan Ayu, Baim juga diisukan dekat dengan Dewi Persik yang menjadi lawan mainnya di sinetron. Namun lagi-lagi Baim membantah adanya hubungan spesial antara dirinya dengan Dewi. Baru-baru ini Baim mengaku sudah punya seseorang yang spesial dan itu bukanlah sosok Ayu Ting Ting, Dewi Persik ataupun Nikita Mirzani. Baim masih merahasiakan sosok istimewa tersebut dan berjanji akan mengenalkannya ke media di tahun 2017. Kira-kira siapakah sosok yang dirahasiakan oleh Baim? Benarkah Baim semakin dikejar target menikah karena usianya yang sudah menginjak 35 tahun? Lalu bagaimana dengan kabar Baim yang kini sudah menempati rumah barunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita
Silakan dipikir-pikir tangga dulu ya. Ini ada artikel di luar sana. Kita mau tanya pengalaman kamu terhadap kejadian yang berikut ini. Kita lihat, inilah artikel yang pertama adalah mengenai tuh Gracia Indri akui pisah ranjang dengan David. Kamu ketawa sih? Lu baca berita ini, Im, nanya langsung gak ke si Indri? Kemarin nggak sengaja ketemu dia, Mas, di acaranya dia. Ngomongin inilah, makanya ketawa. Ngomongin ini. Bener gak sih? Terus dia bilang? Janganlah. Janganlah. Oh, tapi jawab dia? Jawab dia. Oh, dia jawab. Perasaan lu gimana sih ketika baca berita seperti ini tentang temen yang ini kan istilahnya dekat ya? Iya. Sebenarnya sih nggak percaya, cuman yang kita tahu kan Gracia itu baik, ya nggak pernah aneh-aneh orangnya, nggak pernah. Kalau aduh, lempeng banget kerja aja gitu ya. Kerja, kalau satu tuh satu, makanya kalau ada masalah ini kadang-kadang nggak percaya dan masalah di mana. Tapi kan kita juga nggak tahu keluarganya tuh kayak gimana ya. Iya, kita nggak pernah tahu lah. Jadi mending kita tutup kunci aja. Lucunya sehari sebelum itu ketemu Davidnya. Oh, kamu udah tahu ada berita ini? Gue belum tahu. Nggak tahu. Terus kamu ngomong apa? Enggak lah, janganlah. Tapi gue cerita sama dia, Tapi waktu itu, janganlah. Apa sih? Ada hubungannya sama ini juga, Wisya. Kalau misalnya, betul. Kamu nih, ini kan pelajaran buat kamu kan belum nikah. Kan lihat teman-teman udah nikah, biasa kalau dalam rumah tangga kan berantem-berantem itu biasa. Kamu mengambil hikmah apa dari ini, Im? Itu dia kan. Sidangan waktu kita pisah. Jadi kata ya hakim nggak bisa kalau nggak hadir gitu. Susah juga karena memang suami juga orangnya agak keras. Alasannya kenapa anak ada di suami? Karena memang Anggun kemarin di luar negeri 2 tahun. Itu atas izin suami? Itu atas izin suami dan untuk kebutuhan keluarga juga. Kalau kamu, apa yang kamu sampaikan ke mantan suami kamu agar kamu bisa lebih mudah bertemu dengan Untuk Anggun pengennya untuk abang, Anggun nggak mengharapkan apa-apa dan nggak menuntut apa-apa selain Anggun pengen hak asuh anak untuk Anggun. Anggun tidak butuh apa-apa. Itu aja. Itu aja ya? Iya. Boleh saya ngomong sama abang? Iya, silakan. Siapa sini kamera? Oh ya. Untuk abang. Tawa. Sebagai laki-laki sih seharusnya mengerti perasaan perempuan ya. Terus juga yang melahirkan itu juga seorang wanita. Jadi kalau laki-laki itu ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya wibawa, ada yang namanya adalah perasaan gak enak sama perempuan juga pasti ada. Ini udah seperti ini, masa nggak boleh ketemu dengan anaknya yang dilahirkan sama dia. Kayaknya sifat mengalah itu kadang-kadang memang seorang laki-laki itu tuh malu ya. Tapi kadang-kadang kemenangan itu ketika kita mengalah. Jadi mudah-mudahan aja ya ngalah. Oh, aduh, saya doain Mbak Im buang enteng jodoh yang terbaik buat dia. Amin. Dan Anggun bisa ketemu sama anaknya dengan lebih mudah begitu ya, bahkan bisa tinggal bareng ya. Oke, nah masih ada satu tamu lagi yang akan kita gali ceritanya. Kita panggilkan, inilah Ica Anissa. Halo, waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Kenalan dulu. Ini Anggun. Itu Mbak Im. Udah pernah ketemu belum sama Mbak Im sebelumnya? Belum ya. Belum pernah main sinetron bareng. Nanti ngobrol ya. Lajang kan? Belum punya pacar? Ya, nanti kan kita gali selain berkenalan kawan. Tetap di Rupi. Oke, putusnya kenapa sama Chan Kevin? Enggak sih, karena aku waktu itu Siti Anissa Nurrahmat yang lebih dikenal dengan nama Ica Anissa lahir di Jakarta 16 Oktober 1994, mengawali karir sebagai model di tahun 2009 saat menjadi salah satu finalis cover majalah remaja. Nama Ica mulai dikenal saat membintangi film layar lebar yang berjudul Tali Pocong Perawan 2 di tahun 2012 lalu. Kini, Ica lebih dikenal sebagai artis FTV. Beberapa waktu lalu, Ica juga sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan artis Chan Kelvin. Kedekatan mereka berawal ketika keduanya sama-sama bermain dalam satu judul FTV. Bahkan dalam satu program acara pun, adik Chan Kelvin itu, yaitu Adit, membenarkan jika Ica dan Chan pernah berpacaran.
Adit pun menyebut jika Icha merupakan mantan terindah bagi Chan Calvin. Lantas apa yang membuat Icha dan Chan mengakhiri hubungan mereka? Benarkah karena adanya orang ketiga? Dan benarkah hingga kini Icha belum bisa move on dari Chan? Lalu apa yang membuat Icha mantap untuk berhijab? Benarkah Icha sempat galau saat awal ingin berhijab? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Icha Anissa, kamu berhijab udah berapa lama sih? Udah hampir setahun. Udah Insya Allah nanti Agustus setahun pas. Agustus tahun. Betul kan sempat galau gitu ketika awal-awal berhijab? Jujur iya, waktu sebulan 2 bulan awal masih kayak, aduh gimana ya, apalagi tawaran pekerjaan, gimana mau buka atau enggak. Terus sempet galau, terus akhirnya yang nggak ada, insya Allah nggak akan mau buka-buka lagi. Terus ternyata setelah kamu mantap, apa yang terjadi? Lebih banyak ketenangan, lebih banyak keberkahan, dan insya Allah yakin aja rezeki itu nggak akan ketukar dan nggak akan kemana. Betul sekali. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Icha Anissa. Jawablah pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Icha Anissa, bahwa kamu pernah dikasih surat cinta pada saat kamu SD, tapi kamu takut malah lari pulang ke rumah sambil nangis. Fitnah atau fakta? Fakta. Yang ngasih siapa, teman sekelas? Aku nggak tahu itu siapa, karena aku pikirannya waktu sekolah itu aku nggak pengen pacaran dan segala macam. Jadi lagi seneng-senengnya main, tiba-tiba aku lagi mau ngambil buku. Ini apa? Terus aku nangis, ngadu ke mama, terus mamaku nyamperin lagi ke sekolah. Ternyata siapa setelah diusut-usut? Nggak ketahuan. Itu kamu sempat baca suratnya? Baca. Bunyinya apa? Agak alay sih. Oke, baiklah, lanjut. Fitnah atau fakta, Icha Anissa? Bahwa kamu itu anaknya manja banget. Kalau kemana-mana harus diantar sama mama. Fakta. Itu sebenarnya kamu yang mau atau mama aja yang posesif? Aku yang mau. Oh, kenapa? Takut apa? Nggak tahu sih, kayak aneh aja gitu kalau ke lokasi atau kemana, kecuali main sama teman ya, mama nggak pernah ikut. Tapi kalau ke lokasi nggak bawa mama tuh aneh. Dan misalkan mama sampai di lokasi, mama pergi dulu sebentar ya. Nggak mau, jangan lama-lama. Tapi kalau kamu main sama teman, mama nggak boleh ikut? Nggak boleh. Dasar curang. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu orangnya jarang keluar rumah. Karena kamu hobi banget nonton drama Korea sampai lupa waktu, lupa mandi, lupa makan, dan lupa segala-galanya. Itu fakta banget. Fakta banget ya. Kamu siapa bintang film Korea yang kamu ngefans sekali? Aku sekarang lagi suka sama Song Joong Ki. Song Joong Ki. Yang suka Korea pasti tahu deh, Descendants of the Sun. Itu yang dia. Emang kamu sehari itu bisa berapa video? Kadang-kadang yang suka bikin takut kan kayak gini-gini ya. Kalau ada masalah ini lagi, ini. Makanya kalau gua itu harus benar-benar cari orang yang benar-benar gua suka aja. Kamu suka? Benar-benar suka, benar-benar ini supaya emangnya cuma satu, emang di kepala itu kalau emang udah nikah cuma satu. Gitu ya. Lanjut. Berita berikut. Berita berikut. Mbak Imbong tinggal di rumah baru, kurang istrinya doang. Jadi istrinya belum ada nih, Im, punya rumah baru. Jadi kamu tinggal sendirian di rumah? Sama siapa? Sama yang jaga rumah. Ada driver juga. Driver pulang lah. Terus? Ya cuman itu bener nih, ini fakta nih. Ada kucing? Ada kucing banyak. Kucing banyak. Jadi kamu di rumah sama kucing-kucing. Laki-laki yang suka melihara kucing. Ya, oke, coba sekarang kita lihat dulu seperti apa sih rumah baru Baim. Kemarin kan kita lihat fotonya baru jadi ya. Udah lunas semua, Im? Atau masih ada yang kredit? Tunggu dulu, mikir. Nggak ada. Lunas. Udah lunas semua. Wah, luar biasa, berkat syuting pagi siang malam. Kita dulu, ini dia fitur rumahnya Baim yang baru. Oke, ada yang bilang katanya mau lihat rumahnya kakak Baim. Ini masuk langsung vertical garden. Oh, seru kan? Nah, ini ruang tamunya. Sebelah kanan sini, ini ruang nonton nih. Nah, proyektornya belum beli. Nah, kalau ke sini, itu taman belakang. Nah, ini dapur yang baru jadi nih. Ngumpulin duit dulu. Oh ini kalau nonton basket di sini. Nah, ini taman belakangnya tuh. Kalau angkat-angkat bak. Nah, kamar saya. Oh, ditutup. Masih ditutup. Yang di atasnya nyusul aja, capek. Mau ganti baju. Baim, kamu ngos-ngosan gitu bisa ngapain sih? Lari.
Dari? Oh, gue sekarang hidup sehat. Oh, jadi kamu tuh habis jogging, Jadi jogging. terus bikin video, nunjukin rumah, terus upload di Instagram. Takut lupa. Oh iya, ada janji sama orang-orang yang Netizen. mau. Itu Rumpi kasih artikel yang berikutnya. Terheboh, Mbak Imong rencanakan pernikahan tahun depan. Ini luar biasa. Dia sudah bikin undangan, rumahnya udah jadi, ya tanggalnya, tahunnya udah tahu. Cuman istrinya aja yang belum tahu. Tahun depan, target. Ketemu nggak ketemu? Gue mau janda atau enggak ya? Kenapa begitu? Tahu nih, bingung gue. Tapi kenapa harus janda? Yang kenalin siapa, Il? Yang kenalin siapa? Ada lah. Ada yang kenalin. Tapi kamu suka nggak sama perempuan ini? Suka juga. Suka juga. Kok pakai juga sih? Ya bingung, masih bingung apa yang. Ya makanya dibawa ke sini, nanti aku kasih tahu. Aku Jangan, bantuin lu ya. mah bawa. Nggak boleh. Baiklah, ini rumpifikasi artikel berikutnya. Oh, ini sama Aura. Ini apa sih, ngapain sih ini? Ini pas dia mau belanja, gua datang. Oh, ini lagi belanja apa, peralatan dapur. Terus dia bantuin beliin peralatan dapur. Datang duluan, tiba-tiba dia telepon, mau ke lah, gue di sini, gue bilang, akhirnya udah ini ketemu. Nggak ada janjian, nggak ada janjian, gue duluan kan. Terus dia beli apa? Dia beli apa? Dia kan baru di apartemen baru dia. Oh, belanja. Yang bayarin belanjaannya Aura kamu bukan? Hah? Kamu bayarin belanjaannya kan? Wait, saya om senang. Kita masih akan grupi lagi sama Mbak Imong membicarakan cewek-cewek yang ada di hatinya ya. Tadi cluenya udah ternyata yang dekat sama dia itu janda. Enggak, baru dikenal. Dia baru dikenalin aja, diceritain, besok juga nggak ada kabarnya. Kita masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Kalau tadi kan kita bicara mengenai perempuan masa depannya Mbak Imong ya kan. Sekarang kita berbincang tentang perempuan dari masa lalunya Mbak Imong. Apa pendapat perempuan dari masa lalu Mbak Imong? Yaitu Marsyanda tentang Mbak Imong. Kita lihat yang berikut ini. Gue belum lihat. Mau sekarang Caca, gambarkan dengan 3 kata. Mbak Im itu orangnya gimana? Aduh. Nggak mau. Kenapa? Nyebelin ya dia, nyebelin. Ya, ada Ella. Mbak Im itu asik. Oh, asik anaknya. Suportif. Jahil banget. Kamu berharap dia akan mengatakan kata-kata baik tidak keluar dari mulutnya? Enggak lah, iseng doang. Dia bilang jahil. Emang kamu terakhir jahilin dia kapan? Emang dari dulu jahil. Oh, dari dulu emang jahil. Tapi dia nggak suka loh dijahilin. Jahil banget. Enggak. Oh, gue pernah ini. Apa? lagi syuting. Kan orang jalan kan suka gitu nih. Tak gitu ini. Mek, kira-kira gitu doang. Terus dia gini habis jalan. Gue pernah dulu. Kamu gituin? Waktu zaman dulu masih. Dulu. Kita akan hadirkan satu tamu lagi untuk menemani Mbak Im. Ini dia Anggun Merdekawati. Hai Anggun, silakan duduk. Hai Anggun. Oke. Silakan duduk Anggun. Nah, untuk lebih mengenal sosok Anggun, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kenapa namanya Merdekawati? Yuk, sama-sama saksikan. Anggun Merdekawati lahir di Bima 17 Agustus 1992. Namanya mulai dikenal ketika mengikuti ajang pencarian bakat dangdut di televisi. Bukan hanya suaranya yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia, namun kisah hidupnya yang pernah menjadi TKI dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Singapura juga mencuri perhatian. Anggun pun akhirnya berangkat ke Jakarta dengan mimpi untuk menjadi pemenang. Kini apa saja kisah menarik dari Anggun? Benarkah jika ia kembali ditawari bekerja menjadi TKI dengan iming-iming gaji tinggi? Lalu ada hubungan apa antara Anggun dengan salah seorang finalis lainnya yang bernama Rafli? Benarkah jika kini Anggun juga aktif mengkampanyekan gerakan anti-eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga di kawasan ASEAN? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bener kamu dapat tawaran lagi untuk kerja? Iya. Gajinya segitu, itu naik berapa kali lipat itu? 2 kali lipat. Oh, naik 2 kali lipat. Iya. Itu di Singapura juga? Di Singapura. Di Singapura juga. Kamu terima atau gimana? Atau masih pikir-pikir? Atau masih mau berkarir sebagai penyanyi aja di sini? Yang pastinya Anggun nggak terima karena memang Anggun ditawarkan untuk kuliah juga di sini. Oke. Sama IAM
dan juga nanti Anggun dapat kuliah gratis juga. Oh, kamu pengen ambil kuliah jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Wow, tepuk tangan kasih semangat dong buat Anggun. Oke, Anggun, ada artikel di luar sana, kita mau tanya langsung ke kamu. Ini artikel di Rupifikasi yang pertama. Diberi selular oleh majikan, Anggun Merdekawati jadi finalis. Ini ceritanya gimana sih? Awalnya Anggun di-downloadkan streaming oleh majikan, dan Anggun pun nonton salah satu ajang pencari bakat gitu. Anggun berusaha untuk komunikasi dengan majikan secara langsung. Anggun minta izin karena memang menjadi penyanyi juga Anggun cita-cita sejak kecil. Dari kecil memang cita-cita. Iya. Tapi majikan kamu waktu itu mendownloadkan streaming itu harus minta karena apa? Enggak, majikan sendiri yang ingin downloadkan karena memang dia pengen Anggun juga terhibur dan lebih tahu lagi kabar-kabar dari Indonesia. Dari tanah air. Kamu memang kalau sambil kerja biasanya sambil nyanyi-nyanyi juga? Iya. Oh iya. Sambil nyuci piring. Sambil nyuci ya, sambil masak ya. Iya, Baik juga loh suka ya, sambil masak dia nyanyi. Masak sendiri. Ya, itu ya. Artikel coba kita lihat. Anggun ikut kampanye stop eksploitasi asisten rumah tangga. Ini di ASEAN betulkah atau hanya di Indonesia saja? Di Indonesia dan juga nanti ada di ASEAN-nya juga. Apa yang melatari kamu ikut aktif mengkampanyekan stop eksploitasi asisten rumah tangga? Yang pastinya karena memang mungkin Anggun dari menjadi seorang TKI juga di sana. Ada yang merasa dieksploitasi. Seperti apa sih contohnya? Sebatas apa sih eksploitasinya itu? Kalau untuk eksploitasi itu Anggun tidak pernah merasakannya. Namun cuman untuk menghindari itu ada. Meskipun dari kita sedikit pengetahuan dari kita, kalau kita itu harus banyak berkomunikasi. Yang pernah kamu dengar barangkali dari pengalaman teman-teman kamu, seperti apa sih yang mereka keluhkan yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja? Banyak. Seperti apa contohnya? Contohnya ada yang dari negara itu ada pelecehan, dan ada juga kekerasan. Bahkan banyak sekali teman-teman TKI itu kurang fasih dalam berbahasa, akhirnya dipulangkan, kadang disiksa. Jadi saya cuma di hati saya, meskipun saya menjadi seorang TKI dan saya sudah menjadi seorang penyanyi, saya tidak lepas dari mereka. Baiklah, coba kita pengen dengar kalau Anggun lagi kemarin-kemarin ya, sambil kerja, sambil berdendang, sambil nyanyi. Suaranya kayak apa sih, kita pengen dengar. Seperti apa Anggun? Ada lagu apa yang berkesan sekali di hati kamu yang ingin kamu nyanyikan sekarang? Nyanyi dong, saya belum pernah dengar suaranya loh. Lagu anak tuh. Oke, ini untuk siapa lagunya? Anak. Oh, ini untuk anaknya Anggun. Untuk anak. Anakku, kau cahaya mata dan hatiku, pelipur kala resah jiwaku, tak lengkap ku tanpamu. Tiada ku berharap balas, ku berharap yang terbaik untukmu. Engkaulah kesempurnaan bagi diriku yang tak sempurna. Ya, sebagai laki-laki sih seharusnya mengerti perasaan perempuan ya. Terus juga yang melahirkan itu juga seorang wanita. Ini udah seperti ini, masa nggak boleh ketemu dengan anaknya yang dilahirkan sama dia. Buat Anggun, kamu di sini ya. Barangkali kalau dulu kamu kerja di Singapura ya, mungkin atasan kamu itu baik hati, tapi di sini saya baik hati juga kok. Cuman muka saya aja yang begini. Oke Anggun, saya akan tanya-tanya, jawablah pertanyaan saya dengan jujur apa adanya ya. Kamu tidak perlu tutup-tutupi, apa saja keluarkan. Apakah jawabannya fitnah atau fitnah atau fakta Anggun? Kalau kamu itu
Dikasih nama Merdekawati karena pas kamu lahir itu bertepatan dengan kenaikan bendera ketika upacara 17 Agustus. Fakta ya. Jadi lagi naik bendera, set gitu nyampe lahir kamu ya. Ya benar. Kayak gitu persis gitu pas upacara penaikan bendera kamu lahir. Oh luar biasa merdeka ya. Iya, merdeka.